Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang suami yang selama 5 bulan ditolak mantap-mantap oleh istrinya sampai merasa rumah seperti neraka. Tapi suami ini tetap setia, tetap bertahan, dan justru di ujung sabarnya datang sebuah hidayah yang mengubah segalanya. Inilah kisah selengkapnya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Sudah lewat tengah malam ketika Malik membuka pintu rumah dengan pelan. Jaket kerjanya masih menempel, setelan rapihnya sudah kusut, dan wajahnya lelah. Ia berharap bisa langsung memeluk istrinya, sekadar melepas penat yang sudah menumpuk sejak pagi. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, kamar itu gelap. Aurel, istrinya, pura-pura tidur. Atau mungkin memang benar-benar tidur, Malik tidak tahu lagi bedanya. Ia duduk di pinggir ranjang, mengusap lembut kaki istrinya, berharap ada sapaan manja. Tapi yang ia dapat hanya satu gerakan pelan. Aurel menarik selimut lebih rapat, menjauhkan diri. Malam ini adalah penolakan ke-29. Ya, Malik menghitung. 5 bulan, 29 kali ia mencoba mendekat, dan 29 kali pula Aurel menjauh. Alasan yang sama, capek, pusing, banyak kerjaan, belum mood. Sampai akhirnya Malik berhenti bertanya, berhenti berharap. Ia pindah tidur ke ruang tamu malam itu. Lagi. Ruang tamu jadi saksinya menangis diam-diam. Tangannya mengepal, matanya merah, hatinya perih. Rumah yang dulu menjadi tempat paling ia rindukan, kini terasa seperti neraka. Dingin, sepi, menyiksa. Yang membuatnya tetap bertahan hanya satu, anak-anak. Keesokan harinya saat sarapan, Aurel duduk di meja makan sambil memegang HP. 2 anak mereka, Nisa dan Raffi, sudah siap berangkat sekolah. Malik mencoba mencairkan suasana. "Kamu ada tugas luar kota minggu ini?" Aurel menjawab tanpa menoleh. "Ada, Jumat pagi." Singkat, datar, seperti rekan kerja yang tak ingin bicara banyak. "Aku ada presentasi juga, mungkin pulangnya agak malam." Jawaban Aurel hanya satu gumaman. Malik menatap wajah istrinya yang dulu lembut, kini keras dan kaku, seperti tembok yang tak bisa ditembus. Seketika Nisa bertanya polos, "Ayah, kok sekarang tidurnya di sofa terus?" Malik tercekat. Aurel langsung berdiri dan merapikan tas anak-anak, mengalihkan topik. "Nisa, nanti jangan lupa tugas bahasa Indonesia ya." Pertanyaan Nisa tak dijawab, tapi hatinya yang jujur telah membuka luka yang selama ini Malik coba tutup rapat. Sore harinya, Malik duduk sendirian di kafe dekat kantornya. Kopinya dingin, ia tak minum. Di depan meja ada 2 pria sebaya sedang ngobrol sambil tertawa. Salah satu dari mereka memamerkan isi chat dengan perempuan lain. "Kalau istri di rumah udah nggak mau ngelayanin, ya cari hiburan di luar dong, bro." Malik mendengar sepintas. Ia tertunduk. Benarkah semua pria akan memilih jalan itu? Ia menggenggam ponselnya, membuka galeri foto anak-anak, lalu menatap satu foto lama. Aurel tersenyum memeluknya saat awal menikah dulu. Hatinya berkecamuk. 5 bulan bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan alasan untuk menghancurkan semua. Namun malam nanti, ia tidak ingin pulang. Malam ke-31. Malik duduk di meja makan menunggu Aurel pulang dari dinas luar kota. Ia menyiapkan teh hangat. Ada banyak hal yang ingin ia bicarakan. Bukan untuk marah, bukan untuk menyalahkan, tapi sekedar ingin mengerti. Kenapa? Pukul 10 malam, pintu rumah dibuka perlahan. Aurel masuk dengan langkah lesu, tanpa senyum, tanpa pelukan. Ia hanya berkata singkat, "Capek banget, maaf ya." Malik berdiri mencoba menyambut. "Aurel, sebentar aja, aku mau ngobrol, boleh?" Aurel membuka sepatu dengan malas. "Besok aja ya, aku bener-bener pengen istirahat." "Tapi aku cuma mau tanya, kita ini kenapa sih?" Aurel menghentikan langkah. Ia menatap Malik sekilas, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Kerjaanku berat, Mal. Aku capek. Jangan nambah beban dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku makin lelah." Malik terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kalimat yang bisa keluar.
Ia hanya mengangguk kecil, walau hatinya retak. Ia mundur pelan-pelan dan kembali ke sofa ruang tamu, tempat di mana ia sudah terbiasa tidur selama berminggu-minggu. Besok pagi, suara langkah kaki kecil membangunkannya. Nisa berdiri di samping sofa sambil memeluk bonekanya. "Ayah, kenapa nggak tidur sama ibu?" Malik tersenyum kecil. "Karena ibu lagi butuh istirahat, ayah jaga rumah dari sini." Jawaban bohong yang ia ulang-ulang setiap kali ditanya. Hari demi hari, Malik mencoba lagi. Sesekali ia memeluk Aurel dari belakang, berharap istri merespons. Tapi tubuh Aurel kaku, tak pernah membalas, bahkan kadang langsung menjauh. Dan kalau ia berani mengajak mantap-mantap, yang terdengar hanya satu kalimat andalan, "Aku nggak mood." Sampai akhirnya Malik berhenti mengajak. Bukan karena sudah tidak ingin, tapi karena takut ditolak lagi. Ia merasa kehilangan harga dirinya sebagai suami. Dihormati di luar rumah, tapi tak dianggap di dalam rumah. Dipuji saat presentasi bisnis, tapi dipalingkan saat butuh kehangatan. Suatu malam, Malik menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi. Rambutnya mulai beruban, meski usianya belum sampai 40. Dadanya sesak. Ia mencuci wajah dengan air dingin, berharap bisa meredam amarah yang mulai tumbuh di dalam hati. Ia tidak pernah mengangkat suara, tapi malam itu ia hampir melempar ponselnya ke lantai setelah melihat pesan masuk dari Aurel. "Besok aku lembur lagi, jangan tungguin." Malik tidak membalas. Ia keluar rumah, berjalan kaki tanpa tujuan. Lampu jalan menyala temaram, udara malam Jakarta dingin dan sepi. Di benaknya hanya satu kalimat terus bergema, "Apakah aku masih dianggap suami?" Hari itu, Malik menghadiri pertemuan bisnis besar di Bandung. Ia duduk di lounge hotel bintang 5 bersama 3 rekan pengusaha. Di depan mereka, tersaji kopi panas dan obrolan yang makin malam makin liar. Salah satu rekan bernama Reza menepuk bahu Malik. "Mal, ayolah, jangan terlalu kaku. Kita ke tempat langganan, banyak hiburan laki-laki yang bisa bikin rileks." Malik tertawa hambar. "Makasih Za, tapi aku nggak suka begituan." Reza mendekat, suaranya diturunkan. "Kita ini kerja keras siang malam. Kalau di rumah nggak dikasih perhatian, ya wajar dong cari angin segar." Malik terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti palu. Memang benar, ia sudah 5 bulan tidak disentuh Aurel, tidak diajak ngobrol hangat, tidak dipeluk, tidak diajak mantap-mantap. Ia merasa seperti bujang dalam ikatan pernikahan. Bahkan sekadar dielus rambut pun tidak pernah lagi. Namun di tengah godaan malam itu, Malik hanya memandang kosong ke arah jendela kaca hotel. Hujan rintik turun pelan. Ia menarik nafas panjang. "Za, aku udah janji sama diriku sendiri. Kalau pernikahanku gagal, biar karena salahku di dalam rumah, bukan karena aku main di luar rumah." Reza mengangkat alis lalu tertawa kecil. "Kuat juga imanmu." Malik membalas dengan senyum tipis, tapi di dalam hatinya badai berkecamuk. Malam itu, di kamar hotel, Malik duduk sendirian. Ia membuka ponselnya, menulis pesan untuk Aurel, tapi tak pernah dikirim. "Aku rindu kita yang dulu. Kamu masih ingat gak waktu pertama kali kita mantap-mantap setelah akad? Kamu gemetar, tapi matamu bersinar. Sekarang aku bahkan tak berani menyentuh tanganmu." Pesan itu dihapus. Malik menatap langit-langit. Bibirnya bergetar dan dalam doanya ia berucap lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tergelincir hanya karena luka batin. Kalau Engkau masih izinkan aku berharap, maka pulihkan hatiku." Dan hatinya. Ia tidur dalam keheningan, tapi dalam mimpinya Aurel tersenyum lagi, memeluknya, membisikkan, "Maafkan aku." Sayangnya, itu hanya mimpi. Dan saat pagi datang, yang tersisa hanya sunyi. Suatu malam, Malik duduk sendirian di ruang kerja ruahnya. Di hadapannya, terbuka sebuah map coklat berisi surat permohonan cerai yang sudah ia siapkan sendiri. Ia membacanya pelan. Kata demi kata terasa pahit, seolah menuliskan kematian harapan yang selama ini ia pertahankan. Tangannya gemetar saat hendak menandatangani.
Tapi dari celah pintu terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya kembali goyah. Aurel tertidur di sofa dengan kepala Nisa di pangkuannya. Anak bungsu mereka, Dani, duduk bersandar di bahu Aurel sambil menggenggam tangan ibunya. Mereka terlihat damai, utuh, seperti keluarga bahagia meskipun luka tersembunyi di balik senyum. Malik mendekat perlahan. Ia duduk di lantai memandangi wajah anak-anaknya. Di dalam hati ia bergumam, "Kalau aku pergi, anak-anak yang paling luka. Bukan aku, bukan Aurel, tapi mereka." Ia menarik nafas panjang, lalu kembali ke ruang kerja dan menyimpan map coklat itu di laci terdalam. Namun sejak malam itu, dilema dalam hati Malik tak pernah reda. Ia tidak lagi bisa melihat rumah sebagai tempat pulang. Ia mulai sering menginap di kantor, kadang sengaja lembur, kadang hanya duduk di dalam mobil memandangi lampu jalanan, mencari sedikit rasa damai yang tak lagi ia temukan di rumah. Bukan karena ia membenci Aurel, tapi karena luka itu makin menganga sementara tak ada yang mau mengobatinya. Pernah satu malam, sahabatnya menelpon, "Mal, kamu kenapa makin jarang pulang? Lo kabur dari masalah?" Malik menjawab pelan, "Gue cuma nyari tenang bro. Gue takut suatu malam gue kehilangan kontrol. Gue nggak mau marah, gue nggak mau maksa. Tapi lo bayangin, 5 bulan tanpa disentuh, tanpa mantap-mantap, tanpa pelukan, tanpa obrolan. Itu bukan rumah, itu siksaan." Sahabatnya terdiam. Malam itu Malik tidur di sofa kantor. Ia menatap langit-langit, memeluk tas kecil yang selalu ia bawa sejak jarang pulang. Ia membuka dompet, melihat foto keluarga mereka saat liburan di pantai 3 tahun lalu. Aurel tertawa, Nisa mengangkat tangan bermain ombak, Dani digendongannya. "Ya Allah, masih mungkinkah semua ini kembali?" bisiknya dalam hati. Sementara di rumah, Aurel mulai sadar, tapi belum cukup kuat untuk bicara. Ia merasakan sesuatu yang berubah, tapi belum tahu apa. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jendela kamar. Aurel duduk bersandar di pojok tempat tidur, memeluk lututnya sendiri. Matanya basah, pundaknya bergetar. Ia menangis dalam diam, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Di balik pintu, Malik berdiri terpaku. Ia tak ingin mengganggu, tapi ia juga tak bisa pergi. Sudah lama ia tak melihat Aurel menangis, apalagi sendirian seperti itu. Aurel meraih ponselnya. Earphone menempel di telinga. Di layar, wajah seorang ustazah tengah menjelaskan lembut tentang ladang pahala dalam rumah tangga. Istri itu ladang pahala suami, tapi ladang itu harus subur. Kalau istri menolak terus, menutup pintu kasih sayang, maka bisa jadi ia sedang menanam dosa tanpa sadar. Kalimat itu menampar hati Aurel. Ia menunduk lebih dalam. Selama ini, ia merasa cukup dengan memberikan nafkah emosi pada anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan menjalani tugas sebagai polwan. Tapi ia lupa, Malik juga manusia. Suami juga butuh diperhatikan, dicintai, dan diajak mantap-mantap dengan keikhlasan, bukan sekedar kewajiban. Aurel mulai mengingat masa kecilnya, tentang bagaimana ayahnya kasar kepada ibunya, tentang malam-malam yang dipenuhi pertengkaran, tentang ketakutan yang tumbuh diam-diam di dalam tubuhnya. Dan sejak kecil, ia menanam keyakinan bahwa sentuhan bukanlah hal yang aman. Bahkan, keintiman bisa jadi luka. Dan luka itu ternyata belum sembuh hingga kini. "Maaf ya mas, aku belum bisa jadi istri yang utuh," gumamnya lirih hanya untuk dirinya sendiri. Dari balik pintu, Malik tak mendengar seluruhnya. Tapi ia tahu ada yang berubah. Esok paginya, saat Malik hendak berangkat ke kantor, Aurel menyodorkan segelas kopi. Tangannya gemetar, tapi senyumnya kecil, tulus, walau sedikit canggung. Malik menatapnya heran. "Kamu nggak kerja?" Aurel menggeleng. "Lagi cuti sehari, pengen di rumah." Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, Aurel berdiri agak lama di depan Malik. Lalu dengan hati-hati, ia berkata pelan, "Maaf ya mas, kalau selama ini dingin, aku mau belajar lagi buat jadi ladang pahala." Malik diam, tak tahu harus berkata apa.
Tapi hatinya mulai hangat. Belum ada pelukan, belum ada pelampiasan rindu, belum ada mantap-mantap. Tapi bagi Malik, pagi itu lebih berarti daripada malam-malam panjang yang hampa. Karena untuk pertama kalinya ada cahaya di ujung malam. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Anak-anak sudah tidur, televisi di ruang tengah dimatikan. Hujan rintik masih turun dari langit. Aurel duduk di tepi ranjang, menunggu Malik yang baru saja selesai wudhu. Saat Malik masuk kamar, Aurel berdiri. Dengan langkah pelan, ia mendekat, lalu tanpa banyak kata, ia memeluk suaminya. Bukan pelukan basa-basi, pelukan itu erat, dalam, penuh luka yang minta dimaafkan. Malik terdiam, tangannya sempat ragu membalas, tapi tubuhnya ikut bergetar. Dan di pelukan itu, semua emosi yang ia pendam selama 5 bulan terakhir seperti tumpah sekaligus. "Aku minta maaf, Mas," bisik Aurel di dada Malik. "Aku terlalu keras kepala, terlalu takut, terlalu sibuk dengan luka masa lalu, sampai lupa kamu bukan ayahku, kamu bukan orang yang menyakitiku dulu." Air mata menetes di pipi Malik, bukan tangis cengeng, tapi tangis seorang suami yang akhirnya merasa dipahami. Mereka duduk di ranjang, berbincang pelan, tentang luka, tentang harapan, tentang kenangan awal pernikahan yang penuh cinta dan tawa. Aurel memegang tangan Malik. "Aku sadar, aku udah membuat rumah ini dingin, dan kamu tetap sabar. Kamu bisa aja cari yang lain, tapi kamu tetap pulang, kamu tetap jaga aku. Itu nggak mudah, Mas." Malik memandangi wajah Aurel. Dalam matanya ada rasa bersyukur. Ia mencium kening istrinya. "Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku pengen rumah ini utuh. Tapi aku juga manusia, Rel. Aku punya hasrat, punya kebutuhan. 5 bulan aku nahan, kadang aku hampir nyerah." Aurel menunduk. "Mulai malam ini, aku belajar jadi istri yang hadir, bukan cuma secara tubuh, tapi juga jiwa." Malam itu mereka tak terburu-buru, tak ada dendam, tak ada paksaan. Saat Aurel menggenggam tangan Malik dan membisikkan, "Aku siap, Mas, kalau kamu mau mantap-mantap," Malik tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti air di tengah padang tandus. Mereka menyatu, tapi bukan sekadar untuk memuaskan raga, melainkan untuk menyembuhkan hati yang hampir retak. Pagi harinya, Malik bangun lebih dulu. Ia melihat Aurel tertidur pulas dengan wajah damai seperti dulu. Ia membelai rambut istrinya pelan dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil lagi ketenangan ini dariku." Pagi itu, aroma roti panggang dan telur dadar memenuhi dapur. Malik turun dari kamar dengan senyum di wajah. Di meja makan, Aurel sibuk menyuapi anak bungsu mereka sambil sesekali tertawa kecil. Malik mencium kening istrinya sebelum duduk. Anak-anak bersorak, "Ayah udah gak tidur di sofa lagi." Waktu berjalan, tapi rumah itu tak lagi dingin seperti dulu. Aurel mulai pandai menyeimbangkan perannya. Di sela tugasnya sebagai polwan, ia menyempatkan waktu untuk keluarga. Ia rajin bertanya pada Malik, "Kamu capek? Mau dipijitin? Atau malam ini kamu pengen mantap-mantap nggak?" Kalimat sederhana, tapi bagi Malik itu seperti doa yang dikabulkan. Mereka sempatkan liburan kecil ke puncak, hanya bertiga dengan anak-anak. Di dalam tenda kecil yang sempit, mereka tertawa karena kehujanan. Aurel menyandarkan kepala di bahu Malik dan berbisik, "Terima kasih, Mas, karena kamu sabar banget. Aku belajar banyak." Hubungan mereka bukan hanya pulih, tapi tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Malik tak lagi merasa seperti hidup dalam neraka. Rumah itu kembali menjadi surga kecil yang meneduhkan. Dan malam-malam mereka tak lagi hampa. Aurel melayani Malik dengan keikhlasan, bukan karena takut berdosa, tapi karena cinta. Ia sadar mantap-mantap bukan sekedar kewajiban, tapi juga jalan untuk menjaga cinta dan kedekatan batin. Bukan soal frekuensi, tapi soal hati yang hadir saat bersatu. Di satu malam sunyi, setelah anak-anak tertidur, Malik menatap langit-langit kamar. Aurel memeluk dari belakang. "Mas," bisiknya, "kalau dulu aku nyakitin kamu, kenapa kamu gak pernah nyakitin balik?" Malik membalik badan, menatap istrinya. "Karena aku sayang kamu, dan aku percaya kamu cuma lagi hilang arah, bukan hilang cinta."
Aurel menahan air mata, pelukannya makin erat. Malam itu, mereka kembali mantap-mantap, tapi kini tak ada luka dalam diam, tak ada amarah yang ditekan, hanya cinta yang tumbuh karena keikhlasan dua orang yang memilih bertahan di tengah badai. Dan bagi Malik, Aurel kini bukan hanya istri, tapi rumah, tempat pulang yang tak ingin ia tinggalkan. Ketika cinta diuji, bukan perceraian yang menyelesaikan, tapi kesadaran dan hidayah yang menghidupkan kembali rumah tangga. Setia itu bukan karena tidak ada godaan, tapi karena memilih untuk tetap bertahan di tengah luka. Dan bagi Malik, Aurel kini bukan hanya istri, tapi rumah, tempat pulang yang tak ingin ia tinggalkan. Ketika cinta diuji, bukan perceraian yang menyelesaikan, tapi kesadaran dan hidayah yang menghidupkan kembali rumah tangga. Setia itu bukan karena tidak ada godaan, tapi karena memilih untuk tetap bertahan di tengah luka.